Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Saya Nanda Novita Dewi dengan NIM 192101113 kelas A2 PBSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Zenius, di mana aplikasi ini menjadi sarana untuk pembelajaran siswa dan siswi dari jenjang SD sampai SMA. Mengapa saya menjelaskan Zenius? Karena saya telah mencobanya dan aplikasi ini tuh sangat efektif. Sebenarnya seharusnya saya menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, aplikasi yang telah saya rancang, tetapi karena ada beberapa kendala yang mengharuskan saya mencari jalan alternatif. Oleh karena itu saya menjelaskan aplikasi Zenius. Baik teman-teman, di sini kita dapat dapat memilih fitur, mau fitur kelas berapa dan jenjang apa. Tetapi di sini saya telah memilih kelas 7 karena saya mencari pembelajaran yang sesuai dengan tingkat adik saya saat ini. Jadi saya membantu adik saya dengan aplikasi ini juga. Lalu kita dapat memilih lanjutkan. Di sini ada masukkan judul atau kode keamanan, lalu kita klik lanjutkan. Selesai. Di sini kita banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita pilih. Ini bisa kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12. Ada kurikulum 2013 atau dapat disingkat dengan Kurtilas atau revisinya. Kita pilih yang kurikulum 2013 dan kelas 7. Simpan. Lalu di sini ada pembelajaran sesuai ujian nasional ya teman-teman, seperti matematika, Inggris, bahasa Indonesia dan IPA. Di sini ada beberapa fitur. Kenapa Zenius? Di sini ada tips, informasi, lalu explore-nya. Di sini fitur-fiturnya bahasa Indonesia, English, sejarah, sosial budaya, kesehatan. Kita dapat memilih di sini soal UN. Ini soal tahun lalu dan ini teorinya, teman-teman. Seperti persiapan per topik matematika, persiapan per topik IPA, persiapan di sini kita pilih persiapan per topik bahasa Indonesia. Ada 4 babs. Di sini ada pembacaan non sastra, membaca sastra, menulis terbatas, dan yang terakhir menyunting kata, kalimat, paragraf. Kita dapat memulai dari yang membaca non sastra. Di sini di sini ada video soalnya. Jadi kita dapat membaca dan langsung memilih jawaban yang ada. Soal nomor 5, bacalah teks berikut. Kebersihan lingkungan tidak akan sulit diterapkan apabila kita membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Budaya hidup bersih dan sehat akan mendatangkan banyak manfaat bagi manusia. Kita dapat menjalankan aktivitas hidup yang sehat dan produktif sehingga pada akhirnya menggapai kesuksesan. Penerapan pola hidup sehat dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah ide pokok. Ide pokok ini sama dengan pikiran utama, pokok pikiran, dan juga gagasan utama. Mereka berempat ini sejenis ya. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok ini? Ide pokok ini merupakan, kalau kita bisa sebut tuh seperti gambaran umumnya ya. Jadi dia ini yang sesuatu yang dijelaskan oleh kalimat lain atau kalimat penjelas. Sesuatu yang dijelaskan. Jadi dia ini merupakan sumber dari pembicaraan dalam paragraf itu sendiri. Sekarang kita masuk aja ke pilihan jawabannya. Ini ya, A. Penerapan kebersihan lingkungan, B. Manfaat budaya hidup sehat bagi manusia, C. Aktivitas hidup sehat mendukung kesuksesan, dan D. Tempat penerapan pola hidup sehat. Kita baca ulang aja teksnya biar kita tahu ide pokoknya.
yang mana? Kebersihan lingkungan tidak akan sulit diterapkan apabila kita membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ini membicarakan tentang penerapan kebersihan lingkungan ya. Kedua, budaya hidup bersih dan sehat akan mendatangkan banyak manfaat bagi manusia. Budaya hidup bersih dan sehat akan mendatangkan banyak manfaat. Ini membicarakan tentang manfaat. Kita dapat menjalankan aktivitas hidup yang sehat dan produktif sehingga pada akhirnya menggapai kesuksesan. Ini juga tentang manfaat ya dari budaya hidup sehat ini. Yang ketiga, keempat, penerapan pola hidup sehat dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Ini sepertinya merupakan kalimat penjelas ya. Penerapan pola hidup sehat dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi kalau dilihat dari teksnya, ini ide pokoknya ini membicarakan tentang manfaat budaya hidup sehat bagi manusia. Jadi jawabannya yang B. mana yang mau membicarakan tentang manfaat budaya hidup sehat bagi manusia? Ya yang B. Karena teks-teks kalimat yang lain ini menjelaskan tentang Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini soal isi soalnya dijelaskan terlebih dahulu, maka akan memperjelas isi yang akan kita jawab. Soal-soal yang lainnya juga seperti itu. Maka mengapa saya memilih Zenius? Karena menurut saya Zenius ini adalah sarana alternatif pembelajaran yang efektif gitu teman-teman. Selain dapat kita lihat saat kita juga dapat belajar karena di dalamnya dijelaskan kembali. Lalu Zenius ini aplikasi yang penuh dengan toleran teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena saat pandemi seperti ini hanya aplikasi Zenius yang tidak melakukan pembayaran, tidak seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi dapat kita ambil sisi positifnya dan banyak manfaatnya juga ya teman-teman. Soal yang lainnya pun sama seperti itu. Atau kita ambil soal yang susah ya mungkin teman-teman, pembentukan pangkat akar saja. Nah, seperti ini teman-teman, soal berbentuk esai atau soal berbentuk hasil dari selanjutnya. Ya, seperti ini. Tes tidak. Tinggalkan tes saja. Tuh, teman-teman. Jadi di sini banyak sekali fiturnya atau kita dapat memilih kembali mau kelas yang mana. Seperti itu, teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.